Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu pada pelajaran PJOK. PJOK kali ini kita membahas tentang materi yang ada di air, yaitu berenang. Oh iya anak-anak, kita masih dalam rangka pandemi COVID-19. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan juga jangan lupa mencuci tangan dengan sabun. Oke anak-anak, hari ini kita materi berenangnya itu melakukan renang dengan gaya bebas. Oh iya, di renang itu ada 4 gaya. Ada gaya bebas, gaya kupu-kupu, ada gaya dada, ada gaya punggung. Nah, materi kita untuk hari ini atau minggu ini, kita materi menggunakan gaya bebas aja dulu ya. Nah, dalam materi ini tujuannya supaya kalian mengerti bagaimana teknik dasar dalam renang gaya bebas. Pak, kenapa sih kita harus belajar renang? Ya, tujuannya bagus ya, supaya kalian dapat memahami dan mengenali aktivitas-aktivitas yang ada di air. Nah, melalui renang juga kalian dapat memiliki jiwa merasa bertanggung jawab, berani, dan juga tekun. Di dalam aktivitas air ini kalian bisa melakukan gerakan-gerakan bebas. Oh iya, tapi karena COVID kalian tidak melakukan aktivitas berenang ya. Tidak boleh ada yang melakukan aktivitas berenang. Jadi kalian hanya menonton video ini saja. Oke, jangan keluar dan melakukan aktivitas berenang, apalagi tempat umum, karena masih belum aman. COVID-nya masih banyak dan juga vaksinnya juga belum turun. Oke, kalian tetap di rumah, tetap mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker kalau ingin keluar. Oke, wajib. Untuk berikutnya, kita sebelum melakukan aktivitas berenang itu kita harus melakukan namanya pengenalan air. Kalau Pak Omar biasanya ngasih kalian tuh conditioning ya, contohnya seperti conditioning latihan menginjak air atau berjalan di air kalau berenang. Nah, terus juga ada latihan pernafasan, ada latihan mengambang juga, dan latihan meluncur. Nah, habis itu baru kalian dapat melatih atau juga melakukan aktivitas renang gaya bebas. Renang gaya bebas itu sama crawl atau front crawl itu sama ya anak-anak. Oke, kita langsung ke videonya saja anak-anak. Oke, conditioningnya pertama yaitu peregangan atau pemanasan. Fungsinya sudah jelas, mempersiapkan otot-otot untuk melakukan gerakan-gerakan renang, maksud Pak Omar renang. Jadi supaya nanti tidak terjadinya kram atau cedera pada saat melakukan gerakan renang. Ya, yang kedua ada gerakan conditioningnya berjalan di air. Nah, kalau bisa itu sambil menyiramkan air ke kepala. Supaya apa? Supaya tubuh kita itu mulai beradaptasi, terutama pada bagian pinggang ke bawah. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Oke, lanjut ke gerakan yang ketiga, memasukkan kepala menggunakan kacamata dan juga tidak menggunakan kacamata. Contohnya seperti ini ya. Fungsinya apa? Supaya mata kita terbiasa di air saat tidak memakai kacamata. Saat menggunakan kacamata juga supaya terbiasa melihat saat di dalam air, di dalam kolam renang. Jadi fungsinya itu ya, supaya terbiasa melihat. Yang berikutnya conditioningnya itu bernafas di dalam air menggunakan hidung maupun mulut. Seperti contoh berikut ini.
Nah, fungsinya itu saat melakukan gerakan atau mengambil nafas tidak kaku atau tidak terburu-buru sehingga tersedak. Biasanya nanti kalau kalian melakukan gerakan gaya crawl atau gaya bebas ini, kalau tidak terbiasa biasanya air langsung masuk ke mulut, jadi kalian panik lalu gerakannya ngawur. Nah, fungsinya conditioning ini ya untuk supaya kalian terbiasa. Dan yang berikutnya itu adalah gerakan mengapung. Contohnya mengapung itu ada 3 ya yang Pak Umar beritahu, yaitu mengapung seperti bentuk bintang tapi tengkurap, contohnya seperti ini. Nah, berikutnya mengapung posisinya telentang. Jadi dia kebalikan yang tadi, yang pertama. Contohnya seperti ini ya. Nah, habis telentang, mengapung yang terakhir, yaitu mengapung seperti batu. Posisinya seperti ini. Oke, nah yang paling penting yaitu dalam mengapung adalah konsepnya sendiri, yaitu saat mengapung kalian harus tahan nafas. Kenapa Pak kok harus tahan nafas? Nah, bila kalian tahan nafas, kalian tidak akan tenggelam. Tapi kalau kalian tidak tahan nafas atau kalian mengeluarkan udara saat di dalam air, posisi kalian akan tenggelam. Contoh videonya seperti ini. Sudah mengerti kan kenapa saat kalian mengapung kalian harus menahan nafas, jadi supaya tidak tenggelam. Soalnya saat kalian mengeluarkan nafas, otomatis posisi kalian udah nggak streamline lagi, udah turun ke dasar air. Oke, lanjut ke gerakan inti dalam renang gaya bebas. Oke, gerak dasar renang gaya bebas atau gaya front crawl, atau orang juga biasanya nyebutnya crawl. Gerakan yang pertama yaitu adalah gerakan meluncur seperti pada video ini. Kalian bisa perhatikan ya, sambil Pak Umar jelasin langkah-langkahnya. Jadi berdirilah tegak di pinggir kolam atau pada dinding kolam menggunakan satu kaki ataupun 2 kaki. Nah, lalu setelah bersandar, luruskan kedua lengan ke atas. Kedua lengan berada di samping telinga. Angkat salah satu kaki menempel pada dinding bila menggunakan satu kaki. Nah, bungkukan badanmu ke depan sejajar dengan permukaan air. Nah, wajah menghadap ke bawah, lalu dorong kakimu ke depan dengan sekuat tenaga agar badanmu maju ke depan. Nah, itu adalah salah satu gerakan meluncur pada renang gaya bebas. Lakukan gerakan-gerakan tersebut berulang-ulang karena perlu proses latihan agar badannya streamline. Streamline itu yaitu posisi badan dengan batas air itu sejajar. Itu dinamakan streamline. Jadi kalian kalau mau semua gerakan dalam semua gaya itu pasti ada gerakan namanya gerakan meluncur. Oke, langsung ke gerakan dasar yang kedua, yaitu gerakan kaki. Oke, Pak Umar bacakan ya. Gerakan kakinya itu seperti pada video ini, kalian perhatikan, Pak Umar bacakan kembali. Cara melakukannya itu dengan berdirilah menghadap dinding kolam. Jadi kalau di kolam renang, nanti kalian di pinggir kolam menghadap dinding, atur jarak, lalu pegang dinding kolam, angkat badanmu hingga sejajar dengan permukaan air. Nah, sejajarnya di sini maksudnya streamline ya.
kepala tetap di atas permukaan, gerakan kakimu naik turun. Jadi dia kayak seperti mencambuk. Gerakan kaki seperti mencambuk. Jadi gerakannya naik turun seperti mencambuk. Poros gerakannya berada pada pangkal paha, lutut, jangan terlalu ditekuk. Dan saat menendang perkenaannya pada punggung kaki ya. Kaki jangan sampai keluar dari air karena nanti akan kurang bagus gerakannya. Nah, diperhatikan seperti pada video ini. Oke, setelah itu kita akan melanjutkan pada gerakan dasar yang ketiga, yaitu gerakan lengan atau gerakan tangan. Bagaimana caranya? Seperti video ini Pak Umar jelaskan. Kalian perhatikan video, Pak Umar jelaskan, oke? Luruskan kedua tangan, posisi lengan berada di samping telinga. Gerakan dimulai dengan menarik tangan kiri ke bawah, posisi telapak tangan menghadap ke bawah, jari-jari dan ibu jari terbuka. Tangan kiri ditarik ke bawah saat akan menaikkan ibu jari. Tarik tanganmu ke atas, keluar dari permukaan air, luruskan ke depan seperti posisi awal. Lalu bergantian tangan kanan melakukan gerakan yang sama. Saat tangan kanan akan naik ke permukaan, miringkan badan ke kanan hingga kepala di permukaan air untuk mengambil nafas. Jadi seperti ini. Oke, lanjut ke berikutnya. Habis lengan tangan, saatnya mengambil nafas. Oke, pengambilan nafas ini berbarengan dengan posisi tangan seperti tadi. Nah, pas waktu ini dia mengambil nafas. Jadi lakukan gerakan, setelah melakukan gerakan meluncur, gerakan kaki, terus tangan. Nah, posisi saat mendayung, miringkan badanmu ke samping. Contohnya kamu mengambil nafas dari kanan, berarti kamu miringkan badannya ke kanan ya. Lalu buka mulutmu, keluarkan ke permukaan air, lalu hiruplah udara. Hiruplah udara saat mulut terbuka di atas permukaan air. Hiruplah sebanyak mungkin agar kamu dapat bernapas dengan baik saat lakukan gerakan dorongan berikutnya. Jadi ini harus koordinasi tangan, badan, dan kepala supaya kamu bisa mengambil nafas. Contohnya seperti ini. Nah, kan dia mengambil nafas. Oke, berikutnya itu gerakan keseluruhan. Gerakan keseluruhannya itu dari meluncur, gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan mengambil nafas dijadikan satu, sehingga akan menghasilkan gerakan crawl atau front crawl, atau juga disebut dengan berenang menggunakan gaya bebas. Contoh seperti ini ya, diperhatikan. Jadi nanti kapan-kapan setelah pandemi kalian bisa melakukan gerakan front crawl atau crawl. Ya, diperhatikan. Nah, kurang lebih begitu materi yang Pak Umar bisa sampaikan pada materi renang gaya bebas. Nah, di akhir video ini Pak Umar kasih tugas. Tugasnya tidak membuat video. Tugasnya tidak membuat video, tidak. Melainkan hanya menjawab pertanyaan dari Pak Umar, lalu ditulis di kertas selembar, lalu difotokan, kirim ke grup PJOK yang Pak Umar akan buat, oke? Nah, pertanyaannya didengarkan ya, ada dua soal. Yang pertama, setelah kalian melihat video tadi, jelaskan bagaimana konsep caranya mengapung.
Tadi kalau kalian memperhatikan di awal, kalian mengerti konsep mengapung itu bagaimana sih? Nah, jelaskan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke, itu soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Jelaskan cara melakukan renang gaya bebas. Udah, cuma 2 soal. Kalian tulis di kertas, kalian foto, kirim ke grup PJOK, oke? Pak Umar tunggu ya. Sekian dari Pak Umar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa obat.